Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat ini, meskipun dalam suasana mendung, tapi insya Allah mudah-mudahan mendung tanpa udan. Mudah-mudahan yang hanya mendung saja, tapi tidak hujan. Kalaupun hujan ya tidak masalah, karena hujan pun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita mengharapkan kebaikan syafaat dari Allah melalui perantara Nabi-Nya yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, dan kita bisa selamat di dunia sampai akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian, izin mengawali pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih pada suasana bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah tahun baru Hijriah bagi umat Islam. Bulan di mana hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, atau dari Mekah ke Yathrib sebelum berganti menjadi Madinah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Allah menurunkan bulan untuk umat Islam ada 12 bulan. Dalam Hijriah 12, dalam Miladiyah atau Masehi juga 12. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya bulan Masehi dan Hijriah? Bedanya bulan Masehi dan Hijriah apa Pak? Bedanya, kalau Hijriah bulan Islam, kalau Masehi bukan Islam. Bedanya adalah pertama, penetapan waktunya. Kalau Masehi awal masuk hari baru itu kan jam 00.01, jam 12 malam kan, jam 12 malam itu awal masuk hari baru. Tapi kalau Hijriah awal masuknya adalah Maghrib. Awal masuknya adalah Maghrib. Jadi kalau Masehi itu awal masuknya jam 00.01, kalau Hijriah itu awalnya apa? Maghrib. Jadi pergantian hari baru itu adalah ketika Maghrib. Maka ketika matahari sudah terbenam, bulan sudah naik, nah itulah kemudian pergantian hari baru mulai. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, perbedaan antara bulan Hijriah dan Masehi atau Miladiyah adalah pada jumlah bilangannya. Jumlah apa? Bilangannya. Kalau Masehi ada tanggal 28, ada tanggal 31. Gitu apa? 28 itu bulan apa? Februari, ya kan? Hanya 4 tahun sekali bulan Februari itu 29. Ada tanggal 31. Tapi dalam kalender Hijriah itu hanya ada tanggal 29 sampai 29 atau 30 saja. Tidak ada tanggal 28, tidak ada tanggal 31. Jadi kalau tidak 29, 30, itu saja. Itu bulan Hijriah, Pak. Sementara kalau bulan Masehi atau tahun Masehi atau Miladiyah tadi bisa 28,
bisa 29, bisa 30, bisa 31. Nah, itu perbedaan mendasar antara kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Itulah yang kemudian membedakan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kita belajar dan berusaha untuk melihat dari sisi yang lebih penting dari itu. Saya tanya ke panjenengan semuanya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Betul nggak Pak? Ya. Ada 4 bulan haram. Oke. Apa yang dimaksud bulan haram itu Pak? Bulan yang mulia. Terus semuanya Pak. Bulan haram itu bulan apa? Nawam? Yang mulia. Bulan yang mulia. Nanti ada bulan haram, ada tanah haram, ada masjid haram. Ini kan? Ada bulan haram, ada tanah haram, ada masjid haram. Haram itu ya bisa dimaknai mulia, bisa. Maka ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Nomor 1 Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Terus wonten sekawan ini, Pak. Bulan haram itu ada 4. Ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bapak Ibu sekalian, ini yang sering kami sampaikan dan kita mencoba untuk membahas bersama. Ada di antara 4 bulan haram tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa yang 3 itu gandeng dan yang 1 itu misah? Kenapa yang 3 itu gandeng dan yang 1 misah? Gitu Pak? Yang 3 itu kan gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara Rajab misah sendirian kan? Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan hikmahnya luar biasa. Kenapa 3 bulan haram itu gandeng semuanya? Tadi berpijak pada dasar awalnya, bulan haram itu bulan yang dimuliakan luar biasa. Maka di situ pahalanya dilipat gandakan, dosa-dosanya juga dilipat gandakan. Dosanya dilipat gandakan, pahalanya juga dilipat gandakan. Maka bulan-bulan haram ini termasuk di dalamnya adalah bulan yang tidak ada peperangan sama sekali. Di zaman Nabi itu tidak ada peperangan itu di bulan yang 4 ini Pak. Rajab tidak ada, Dzulqa'dah tidak ada, Dzulhijjah tidak ada, Muharram juga ada. Tidak ada peperangan. Kenapa? Ya memang bulan-bulan yang aman gitu. Yang diharapkan aman, tidak ada peperangan. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa yang 3 itu kok gandeng? Karena di dalamnya ada ibadah yang sangat istimewa. Ibadah apa? Haji. Haji itu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Boleh nggak misalnya haji bulan Dzulqa'dah? Assalamualaikum. Bulan Dzulqa'dah haji boleh nggak? Tidak boleh. Bulan Dzulhijjah tapi di akhir bulan boleh nggak haji? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Ya karena puncak wukufnya itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tidak bisa misalnya di bulan Dzulhijjah di akhir tanggal 15, tanggal 20, itu tidak bisa. Kalau tidak melaksanakan puncak hajinya yang disebut wukuf di awal. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah hikmah pertama. Kenapa bulan haram itu gandeng dari Dzulqa'dah dan Dzulhijjah?
dan Muharram. Dzulqa'dah Allah ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh calon jamaah haji, sehingga harapannya tidak ada kendala sesampainya kemudian di pelaksanaan haji itu. Ketika bulan Dzulqa'dah aman, para jamaah haji berangkat sampai ke tanah suci aman, senang nggak kira-kira Pak? Senang nggak? Jamaah haji itu butuh aman loh Pak. Jamaah haji itu sampainya ke Mekah itu juga butuh aman loh. Kalau tidak aman, sakit misalnya, bisa nggak berlanjut sampai Mekah? Bisa nggak lanjut sampai melaksanakan ibadah haji? Tidak. Maka butuh aman di situ Pak. Makanya ketika butuh aman itu Allah jadikan bulan Dzulqa'dah itu sebagai bulan haram, sehingga tidak boleh ada halangan, tidak boleh ada rintangan yang disebabkan oleh manusia. Perang tidak boleh, begal dosanya berlipat-lipat. Karena dengan Allah memberikan dosa yang berlipat-lipat, orang kan jadinya takut ya Pak. Harusnya mikir, oh aku nanti misalnya begal itu dosanya tikel-tikel, harusnya takut. Maka kemudian bulan Dzulqa'dah itu jadinya aman untuk siapapun yang ingin berangkat haji. Lalu kemudian bulan Dzulhijjah Allah jadikan bulan haram, ya supaya para jamaah haji itu nyaman melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Wong sudah Allah jadikan begini saja. Coba Pak, ada nggak kira-kira jamaah haji yang tidak khusyuk ibadahnya? Ada nggak kira-kira? Banyak ya. Wong sudah Allah jadikan bulan Dzulqa'dah bulan yang haram, sehingga harapannya aman semuanya. Tidak ada kerusakan, tidak ada kezaliman, tidak ada macam-macam itu yang negatif-negatif. Bulan Dzulhijjah masuk kepada bulan hajinya, pelaksanaannya pun juga aman dan nyaman harapannya. Pun masih banyak jamaah haji yang melanggar 3 larangan haji yang paling utama itu. Napa? Napa Pak? Rafat, fusuk, jidal. Yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah kan? 199, 197, 98, 97 itu 199, 200 itu Allah memberikan gambaran di situ kan, bahwa larangan utama haji itu wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Jadi tidak boleh rafas. Rafas itu apa? Rafas itu apa Pak? Para ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan rafat itu maknanya bisa mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya, itu juga disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, bisa mengucapkan kalimat yang tidak baik. Atau yang kedua, rafat itu mengajak untuk melakukan hubungan suami istri berdua. Itu juga bermakna rafat. Makna dari rafat. Jadi larangan haji yang pertama adalah wala rafat, tidak boleh mengatakan yang tidak baik, apapun itu Pak, yang tidak baik, apalagi sampai kemudian mengajak untuk berhubungan. Maka ketika kemudian sudah niat haji, labbaikallahumma hajjan, kalau haji kemudian setelah menggunakan kain ihram, berlakukan larangannya kan? Rafat tidak boleh. Tapi pertanyaannya Pak, mungkin bagi panjenengan yang sudah pernah haji dulu, pernahkah panjenengan mendapati teman-teman panjenengan semua atau bahkan diri kita ketika melaksanakan haji itu ada rafat yang kita lakukan? Entah itu perkataan yang tidak baik. Kalau mungkin mengajak hubungan suami istri barangkali jarang ya. Kepikiran saja. Kalau kepikiran iya, tapi kan tidak mengajak. Kalau bahasa rafat itu kan mengungkapkan, itu rafat.
Tapi kalau hanya mikir saja itu kan tidak disebut rofat, dan itu bukan larangan. Ya. Maka rofat itu mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau mengajak kepada hubungan suami istri tadi itu. Ada nggak teman-teman panjenengan atau bahkan diri kita sendiri ketika melaksanakan ibadah haji masih kita melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Terus ulo terus apa melebar? Gibah, kerasani, terus apa melebar? Galak, malak, macam-macam lain. Itu bagian dari rofat sebenarnya, yang itu tidak diperbolehkan. Ini menjadi larangan apa? Haji. Fusuk apa? Fusuk itu perilaku dosa. Ya apapun itu perilaku dosa. Nanti ketemunya kalau sudah mulai haji, ihram, masuk di tanah haram, itu kan tidak boleh apa? Celutak aja. Celutak ini apa? Ya. Iya itu pertama itu juga. Kemudian yang kedua termasuk membunuh binatang yang tidak hak atau kemudian apa? Ada tumbuhan macam jadi teteli gitu ya. Biasa kan kita misalnya tengmar di cabut gitu kan. Ya, itu kan juga tidak boleh, berlaku larangan di situ. Busuk enggak? Jidal itu apa? Jidal itu kan mendebat. Jidal itu apa? Mendebat atau berdebat. Mendebat syariat Allah. Ngopo dadak wukuf nang Arafah panas-panas, tendane sempit. Ya kan? Tendane sempit, AC-ne ra adem gitu. Dan lain sebagainya. Mendebat apa yang sudah menjadi syariat Allah. Ini 3 larangan utama haji kan? Rafat, fusuk, jidal. Allah sudah men-setting, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Bulan Dzulqa'dah itu bulan haram, tidak boleh ada kerusakan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada hal-hal yang negatif pauliku. Bulan Dzulhijjah juga semuanya sudah Allah setting sedemikian rupa. Toh ternyata dalam pelaksanaan haji yo tesih mawon tiyang-tiyang sing napa melanggar 3 larangan utama itu. Jadi itu terjadi berulang-ulang. Makanya sederenge panjenengan tidak haji itu kan mesti ada yang namanya manasik. Manasik haji atau umroh, manasik umroh ngoten latihan. Diajari larangane napa mawon ngoten nggih, cara ngagem napa kain ihram sing sae pripun, larangane napa mawon dan lain sebagainya kan diajari semua manasik. Kalau manasiknya berhasil, insya Allah jamaah hajinya, jamaah umrohnya itu berhasil menunaikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan ditinggalkan, apa yang menjadi perintahnya ditunaikan. Tapi kalau ternyata ada jamaah haji yang tidak menunaikan atau jamaah umroh yang tidak mengamalkan itu, bisa jadi manasiknya kurang berhasil. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan 2 bulan utama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk Muharram nanti setelah pulangnya haji itu semuanya aman. Tapi balik lagi, ternyata orang yang sudah berhaji pun belum tentu dia bisa khusyuk dalam haji. Meskipun Allah sudah menyediakan fasilitas bulan-bulan haram itu, harusnya sudah tidak ada lagi orang yang rafat, khusyuk, jidal. Tapi nyatanya dalam praktek berhaji ya tesih mawon wonten sing kados niku. Kadang yang ketemu napa kalih jamaah sing dibimbing ya sangele wong manasik tau mangkat orang. Bahasa sudah berangkat nanti sampai di sana itu ngeyel ra karu-karuan, Pak. Bengel Pak niku, Pak. Nggih, Pak. Estu Pak niku wonten langsung. Lalu jamaah sing setunggal saat kula pengen tembrik kaya nyuwun diater. Kula pengen subuhan niku jam 3 pun teng Masjidil Haram sing liyane nglemar lembar. Sik setunggal iki nyuwune gasik. Halo bingung Pak nek ngoten niku.
Wonten sing yo kita aturannya begini, sing setunggal malah wis ora apa-apa gitu. Jadi ya itulah jamaah itu Pak. Padahal Allah sudah men-setting napa aturan-aturan itu luar biasa Pak, fasilitasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya itulah tadi kenapa kemudian 3 bulan haram itu berturut-turut nggih, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah supaya orang yang mau berangkat haji itu aman, nyaman, sudah usah mikir rumput yang dalam primbon dan lain sebagainya dari itu. Ketika bulan Dzulhijjah orang sudah di sana aman semuanya. Nah, bulan Muharram, bulan kepulangan juga Allah ingin orang-orang yang sudah berhaji pulang sampai rumah aman, nyaman dan diharapkan hajinya mabrur. Pun sudah demikian orang yang pulang haji rumah ke tanah air, apakah ada yang masih tidak mabrur? Enggak berubah kelakuannya sama sekali dari yang sebelum dan sesudah haji? Kata nih, barangkali itu pun bisa jadi diri kita Pak. Sebelum berangkat haji, sholat subuh ya telat-telat. Setelah tidak haji, ya sepodo wae telat-telat. Kan tidak ada perubahan berarti Pak. Lalu eman-eman sekali. Maka Bapak sekalian itulah kenapa kemudian 3 bulan haram itu berturut-turut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami doakan ya. Mudah-mudahan panjenengan sing dereng rawuh, dereng saged rawuh teng Masjidil Haram, dereng saged rawuh haji, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Meskipun ya agak-agak pesimis ngoten nggih. Dengan masa tunggu yang sangat lama itu ya kadang ada yang pesimis. Bahkan orang yang sudah dijadwalkan tahun ini berangkat pun karena qadarullah tidak memiliki uang untuk pelunasan, akhirnya batal Pak. Harusnya berangkat tahun ini Pak. Dan itu data yang ada itu sekitar pembatalan ada sekitar 2.000 atau 3.000 lebih kalau tidak salah. Yang harusnya berangkat tapi nggak jadi berangkat karena apa? Tidak mampu untuk melunasi bibitnya, tidak mampu untuk melunasi, akhirnya tidak jadi berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga saya penting sampaikan ke panjenengan semua. Bapak Ibu semuanya, haji itu wajib. Haji itu wajib. Bagi yang mampu. Tapi kebanyakan hari ini kebalik Pak, diusahakan mampu, diwajibkan baru kemudian diusahakan mampu. Haji itu wajib bagi yang mampu, berarti nopo syaratnya mampu riyen kan nggih. Tapi hari ini kebanyakan adalah diwajibkan dulu baru dimampu-mampukan. Akhirnya nopo rakitan kalian nopo dana talangan haji. Nah itu, dan bukan hanya marak penumpuk Pak. Dana talangan haji itu kalau mau kita bahas gitu ya, itu nggak jelas angkanya Pak. Nggak jelas. Ada yang akadnya ijarah, ada yang akadnya murabahah. Lah itu jadi dana talangan haji akadnya apa? Maka Majelis Ulama Indonesia itu memberikan fatwa bahwa dana talangan haji boleh hukumnya dengan catatan 2 syaratnya. Dana talangan haji itu boleh hukumnya dengan catatan 2. Yang pertama, dana talangan haji itu boleh dengan syarat 1, akadnya dilakukan dengan lembaga keuangan syariah. Dana talangan haji itu diperbolehkan dengan catatan 1, nopo akadnya dilakukan dengan lembaga keuangan syariah. Kalau dana talangan haji kok itu dengan lembaga keuangan yang konvensional, maka itu sudah pasti riba. Sudah pasti riba Pak. Ya. Kalau dana talangan haji itu dengan uang pinjaman ke bank konvensional, itu pasti riba.
Oke. Maka syaratnya pertama adalah apa? Akadnya dengan lembaga keuangan syariah. Pun ini juga nanti pembahasannya macam-macam lagi. Yang kedua, syarat yang kedua, punya kemampuan untuk membayar. Punya apa Pak? Kemampuan untuk membayar. Jadi dana talangan haji fatwanya MUI itu boleh dengan dua syarat. Satu, dilakukan dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk membayar pengangsurnya itu. Nah, punya kemampuan untuk mengangsurnya. Nah, inilah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ngapunten sangat. Haji kita kebanyakan hari ini, ya tidak kebanyakan, saya sebutkan tidak kebanyakan ya. Ada barangkali di antara kita yang berhaji menggunakan dana talangan haji itu karena apa? Karena egonya. Karena egonya. Kemampuan tidak mesti ada. Ya, kalau kita bicara rezeki ya selesai. Kadang orang kan, wah insya Allah sakit. Tapi kita harus mengukur berapa penghasilan kita dalam satu bulan. Bisa nggak untuk mencukupi kebutuhan primer kita, kebutuhan makan anak istri, kebutuhan sekolah anak, terus kemudian kebutuhan darurat yang lainnya, ya, kebutuhan darurat yang lainnya. Baru kemudian setelah itu kita berpikir kalau memang masih ada sisa, ya, ngansur untuk dana talangan haji masih diperbolehkan, dalam tanda kutip masih diperbolehkan. Tapi misalnya ngapunten gaji 2 juta, kebutuhan makan untuk anak istri kita semua 1 juta, anak sekolah 500.000, sisa 500.000, belum untuk listrik, untuk nopo, gas dan lain sebagainya, untuk kebutuhan lain, maka itu belum dirasa mampu Pak sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kita maksa, kadang-kadang maksa Pak. Maka dana talangan haji satu bukan hanya memperlama perjalanan haji, pemberangkatan haji. Yang kedua, berpotensi memaksa diri sendiri, mewajibkan yang sebenarnya tidak wajib, gitu loh Pak. Mewajibkan yang sebenarnya tidak wajib, karena haji itu memang wajib, man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang mampu. Nah, ulama menjelaskan mampunya apa? Satu, fisiknya. Yang kedua, kemampuan apa? Kemampuan mentalnya. Yang ketiga, kemampuan finansialnya. Finansial yang dimaksud ulama itu nopo Pak Bu? Keuangan. Ketika panjenengan tinggal haji, panjenengan taksih wonten artong ninggali sing ditinggal kita untuk selama perjalanan haji itu 40 hari minimal, minimal untuk hidup anak dan istri atau keluarga yang ditinggalkan. Kok jenengan taksih gadah uwih, itu mampu Pak, itu mampu namanya. Tapi coba kita hari ini kebanyakan apa? Pangkat haji mergo nopo, wah kain teyen ya, nyong masalah teyen gengsi temen nggih napa boten. Akhirnya apa yang terjadi? Terima utang-utang untuk berangkat haji. Padahal itu bukan hutang yang darurat. Hutang boleh kan? Dulu sudah pernah kita bahas, hutang boleh dalam Islam, silakan hutang, silakan kalau memang butuh. Tapi hutangnya untuk kebutuhan primer. Kebutuhan apa Pak Bu? Primer. Gitu bas beras, gitu bas minyak, gitu bas apa? Lauk-lauk dan lain sebagainya. Ya. Tumbas listrik, listriknya ditumbas ya Pak. Wilangnya buatan pabrik listrik sih ditumbas. Untuk kebutuhan yang memang kita butuh primer, silakan hutang. Kalau memang kita belum bisa memenuhi dan kita mampu untuk mengangsur, punya kemampuan untuk membayar setiap bulannya, tidak masalah. Tapi kalau berhutang untuk sesuatu hal yang bukan sebagai kebutuhan primer, maka lebih baik tidak, termasuk untuk haji ini. Maka kemudian ada sebagian ulama menyebutkan
haji itu tidak boleh kemudian kita itu tinggal hutang. Selesaikan dulu hutangnya, baru kita naik haji kalau memang masih ada sisa uangnya gitu loh Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, ya dalam momen ini sekaligus kami sampaikan bahwa sekali lagi haji itu bukan untuk ego kita, bukan untuk sekedar wah sing kae BTY masanya orang gitu ya. Bukan hanya itu Pak. Bukan hanya itu. Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita harus mengukur kemampuan finansial kita, dan tentu aturan syariat yang harus kita perhatikan. Ya. Maka satu, dana talangan haji itu problematik gitu Pak. Apakah dana talangan yang tidak misalnya haji dengan tidak haji tidak menggunakan dana talangan haji juga nggak bermasalah? Ada masalah juga Pak. Ada masalah juga. Masalahnya di mana? Jenengan ketika mau bayar uang porsi awal bayarnya berapa? 25 juta kan? 25 juta. Pertanyaannya, akadnya apa? Akadnya apa Pak? DP nopo? DP haji. Enggak ada akad DP itu, tidak ada. Akadnya itu jual beli sewa menyewa atau apa? Atau usaha bersama. Itu akad Pak. Kalau akadnya DP untuk apa? Untuk beli, untuk sewa, atau untuk apa? Bayar porsi. Bayar porsi. Berarti beli. Beli porsi. Beli porsi. Oke, beli porsi. Oke. Kalau beli porsi apa namanya? Harga hajinya jelas enggak kira-kira? Belum jelas. Harganya kan nggak jelas. Gharar nggak kira-kira? Gharar nggak Pak kira-kira? Gharar boleh nggak dalam Islam? Napa Pak? Yang gharar akadnya yang gharar. Akadnya yang gharar. Dua-duanya, jamaahnya dia, pemerintah juga ya. Akadnya apa Pak? Panjenengan ketika bayar uang apa? Uang porsi itu 25 juta. Ya kan? Akadnya apa Pak? Akadnya daftar haji. Akadnya daftar haji. Daftar haji tapi harganya nggak jelas. Itulah makanya tidak jelasnya di situ. Maka ngapunten sangat. Beberapa akhir ini ada salah seorang ustaz, namanya Ustaz Dr. Erwandi Tabiri. Itu beliau lulusan S3 Universitas Islam Madinah, jurusan usul fikih. Ya pintar Pak, pintar. Beliau memberikan fatwa di dalam channel YouTube-nya beliau itu, memberikan fatwa bahwa haji tidak wajib bagi orang Indonesia. Haji tidak wajib, nggak wajib lagi haji. Alasannya kenapa? Macam-macam. Meskipun kami tidak sependapat dengan apa yang beliau sampaikan, karena kami juga punya dasar. Tetap haji itu wajib, meskipun ada gharornya. Nanti kita bisa jelaskan kenapa gharornya dan bagaimana cara untuk mengatasi gharornya itu Pak. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan lebih dalam pada saat ini. Yang ingin kami sampaikan gini, haji itu memang Bapak Ibu sekalian, balik lagi tadi, kewajiban utamanya bagi yang mampu dulu nih. Sepakat ya Pak? Bukan dimampukan, dalam artian bukan kita maksa dimampukan. Kalau panjenengan misalnya ngoten, panjenengan nabung, lalu kemudian saat itu panjenengan punya uang untuk berangkat haji, itu mampu. Ya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, kan kondisinya begini, panjenengan bayar 25 juta, kemana bayarnya? Perbankan. Apakah ke pemerintah? Bukan ke pemerintah. Jenengan ketika membayar uang 25 juta, ya, ini bukan dana talangan haji ya Pak. Jenengan punya uang untuk membeli porsi.
25 juta itu lewat si bank kan? Bukan hanya bayarnya lewat bank, tapi jenengan nabung di mana? Gitu Pak. Jadi kan panjenengan dikasih tabungan dari mana? Ya dari bank yang panjenengan nabung itu kan. Balik lagi pertanyaannya, akadnya apa? Kementerian Agama menjelaskan akadnya wakalah Pak. Akadnya apa? Wakalah. Wakalah itu apa? Wakalah itu adalah akad mewakilkan untuk mengelola uang yang kita serahkan. Itu namanya akad wakalah. Akad pemberian hak kepada si orang yang diwakilkan tersebut untuk mengelola uang yang kita berikan. Itu namanya akad wakalah. Akad mewakilkan, memberikan kuasa kepada siapa? Kepada orang yang kita tunjuk. Dalam hal ini adalah bank dan Kementerian Agama. Kalau panjenengan ketika bayar uang BP itu 25 juta, itu secara tidak langsung akadnya begini. Kementerian Agama, saya punya uang 25 juta, ini silahkan saya titipkan panjenengan, saya pasrahkan panjenengan untuk dikelola. Bahasanya begitu Pak. Bahasanya ngoten. Akhirnya uangnya kan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Agama. Dikelola kan oleh BPKH. Lalu kemudian setelah dikelola, nanti panjenengan mendapatkan manfaatnya. Kapan? Ketika panjenengan badhe tindak haji. Panjenengan dapat manfaatnya. Dan disinilah letak masalah berikutnya. Majelis Ulama Indonesia tahun 2024 memberikan fatwa, mengadakan ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia. Terus ulama-ulama fatwa di seluruh Indonesia itu dikumpulkan di Jakarta tahun 2024 untuk merumuskan tentang hukum menggunakan dana haji untuk memberangkatkan haji yang lainnya, memberangkatkan orang lain. Hukumnya adalah haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi memanfaatkan, menggunakan dana hasil investasi haji yang panjenengan sudah berikan, ya, itu hukumnya apa? Kenapa? Kan bukan hak kita. Ya, artinya ngoten. Misalnya ngoten. Ketika panjenengan, atau misalnya begini, ketika panjenengan berangkat haji, ya kan? Apakah itu murni panjenengan kan dapat ada BPIH, ada BPIH kan gitu. Yang kita bayar sendiri, misalnya katakanlah sekarang haji kan 96 misalnya ya, 96 juta misalnya kan, terus kemudian yang kita bayar berapa? 60 juta kan gitu. Sisanya dari mana? Sisanya dari mana? Dari perputaran itu kan. Nah, pertanyaannya, apakah perputaran yang 30 juta, manfaat yang 30 juta tadi itu murni hasil perputaran dari uang investasi kita? Tidak. Sekarang bisa dibuktikan gini Pak, ngapunten, panjenengan, ini ada saudara saya tahun 2010 itu sudah mendaftar. Lalu kemudian karena satu dan lain hal, beliau itu harusnya berangkat di tahun 2030 kalau tidak salah. Jadi masa tunggunya kan saat itu sudah 20 tahun. Kalau nggak salah sekitar tahun 2030 atau 2028 itu harus sudah berangkat.
Lalu tahun 2021 beliau mencabut pendaftarannya, mengambil uangnya kembali, mengambil uangnya yang 25 juta itu di bank, jadi bank dari di Banjarnegara BSI. Ketika panjenengan ngambil uang yang diambil berapa harusnya? 25 juta kan? Uang yang jenengan, uang yang kita daftarkan kan 25 juta kan? Nah, beliau mendapatkan tambahan bagi hasil berapa? Kan berarti 2010 sampai 2021 berapa tahun? 11 tahun. Kira-kira berapa bagi hasilnya? Bagi hasilnya 900.000 rupiah. Berapa Pak? 900.000 rupiah. Jadi kalau panjenengan misalnya, oh ini kan hasil dari uang investasi saya. Pertanyaannya Pak, kalau tadi kan kekurangannya 30 jutaan 11 tahun saja bagi hasilnya 900.000 rupiah. Butuh berapa tahun untuk sampai 30 juta tahun? Untuk 30 juta rupiah. Butuh berapa tahun? Lebih kan? Artinya, apakah uang yang 30 juta yang panjenengan dapatkan ketika panjenengan naik haji itu, manfaat nilainya 30 juta itu murni dari hasil uang investasi panjenengan? Tidak, Pak. Boten. Dari mana? Ya dari hasil investasi yang lain gitu loh Pak. Dari jamaah-jamaah yang bayar berikutnya itu. Jadi bukan hanya sekedar dari uang investasi ini panjenengan, bukan. Harusnya kalau murni dari investasinya kita, harusnya 11 tahun minimal dapat berapa? Ya kurang lebih sekitar 10 juta atau 15 juta kan? 11 juta. Idealnya lagi, ya kan? Idealnya kalau misalnya setahun 1 juta harusnya dapat 11 juta. Nah ini hanya dapat 900.000 Pak. Padahal sudah investasi selama 11 tahun. Maka yakinkah bahwa uang yang kita pakai ketika kemudian kita berangkat haji, manfaat 30 juta lebih itu murni dari investasi kita? Makanya MUI mengeluarkan fatwa tadi itu Pak. Dikeluarkan kenapa? Karena memang ada pemanfaatan uang jamaah lain yang belum berangkat saat itu, digunakan untuk menutup. Kenapa? Subsidi silang. Tapi izin kali panjenengan apa mboten? Ya berarti kan kita menggunakan tanpa hak, ya enggak? Bahasanya begitu. Ini kan saya nggak mau bilang begitu Bu. Mau saya nyelih ngomong gitu kan? Nggak begitu. Bilangnya adalah pinjem nggak izin. Ya kan? Kan nggak ada izin. Maka kemudian MUI itu memberikan fatwa tadi itu, dikumpulkan ulama-ulama fatwa se-Indonesia, lalu kemudian dibahas. Ini loh kondisinya begini. Gimana secara syariat kita? Maka dikeluarkanlah fatwa MUI bahwa memanfaatkan hasil investasi dari jamaah haji yang lain, calon karena belum berangkat kan, calon jamaah haji yang lain untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang lainnya, itu hukumnya halal. Ada fatwanya Pak. Insyaallah pertemuan depan tak tampilkan. Saya ngapunten karena tadi tidak bawa laptop dan belum saya siapkan materi. Itu maka enggak. Itulah di situ letaknya. Lalu kemudian setelah itu Kementerian Agama Pusat diskusi dengan MUI. Belum ketemu titik tengahnya. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa haji Pak
Jangan berpikir sekedar nopo iki duitku 20 juta lalu kemudian tak titipin diinvestasikan, nanti saya berangkat itu adalah hasil dari investasi saya. Boten. Tidak begitu. Tidak begitu. Kalau memang seperti itu harusnya MUI tidak bikin fatwa yang seperti tadi kan. Wong tidak memanfaatkan punya jamaah yang lain, itu kan memanfaatkan punya kita. Tapi karena MUI tahu itu loh yang untuk memberangkatkan yang sudah berangkat itu hasil dari yang investasi yang di bawahnya itu, maka itulah tidak boleh. Nah sekarang terus pripun Mas? Ya. Kalau berbicara sekarang pripun saya juga bingung. Meskipun demikian, kalau kami sih tetap ya kalau panjenengan punya uang untuk nopo, untuk ya apa ya istilahnya uang yang untuk membayar porsinya itu yang 25 juta ya nek panjenengan memang belum mendaftar dan ingin untuk mendaftar. Kalau memang panjenengan punya uang 25 juta tanpa menggunakan dana talangan, ya semoga diniatkan saja untuk nopo. Ya diniatkan mudah-mudahan nanti bisa untuk berangkat dengan hasil sendiri. Ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, ya memang faktanya begitu Pak. Ya, faktanya seperti itu. Jadi kira-kira paham ya Pak Ibu bahwa proses perjalanan nopo pembiayaan haji itu seperti itu Pak. Prosesnya begitu. Itu prosesnya. Maka kami sampaikan dalam hal ini adalah keperpanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menyampaikan fatwa itu, ya, sehingga kemudian harapannya kita semua ya mencoba untuk refleksi diri Pak. Mencoba untuk apa? Refleksi diri. Dan ini berkaitan dengan bulan Muharram kita hari ini. Napa? Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah hasil dari refleksi diri. Maka kalau kita ingin dapatkan kemenangan, keberkahan, kebaikan kehidupan, refleksi diri kita Pak. Kita niat haji, kita niat daftar haji itu untuk apa sebenarnya? Untuk benar-benar bismillah ya Allah kula daftar haji niki ikhlas lillahi ta'ala nggih panjenengan ya Allah, atau kemudian hanya untuk gengsi-gengsinan tok. Itu yang harus kita refleksikan Pak. Kalau jenengan daftar untuk gengsi-gengsinan, meskipun jenengan bayar cash 25 juta untuk beli porsinya, lebih baik cabut itu. Gak usah daftar, gak usah lanjutkan. Kalau panjenengan kita semua belum bisa memperbaiki niat kita. Kalau sampai hari ini kita belum berhijrah, hijrah itu apa sih? Hijrah kan meninggalkan, gitu Pak. Hijrah itu kan meninggalkan. Maka kalau kita belum bisa meninggalkan niat yang buruk itu, merubahnya menjadi niat yang baik, lebih baik cabut. Batalkan saja pendaftaran hajinya. Tidak apa-apa, karena tidak wajib. Tidak wajib kalau memang kita belum punya kemampuan, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami gitu bahwa ya itulah proses pembiayaan haji itu seperti itu. Jadi masih memunculkan permasalahan dalam masalah syariatnya. Dalam masalah syariatnya masih ada masalah. Selain pelaksanaannya yang aku tenang, kadang ada masalah. Kemarin itu ya ada yang sudah mau berangkat ke Arafah tidak dijemput sama mobilnya, nggak bisnya, sudah sampai di Arafah harusnya pulang misalnya gitu ya, atau mabit di di Mina masuk Musdalifah nggak ada yang ngantar dan sebagainya, ya macam-macam. Kelihatannya mau masalah haji tahun ini lebih besar gitu ya.
ternyata ada yang lebih ruwet lagi, Pak. Apa? Yaitu tadi proses pembiayaan haji yang ternyata tidak sesuai yang barangkali yang kita bayangkan itu, Pak. Maka kalau panjenengan ingin mendapatkan ibadah pahalanya ibadah haji, meskipun belum menunaikan haji, kalau panjenengan sakit mangke tidak umroh, lebih bagus umroh di bulan Ramadan. Itu dalam hadis dan riwayat yang banyak disebutkan, itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Setara memang tidak sama, tapi setara. Tidak sama persis, ya. Tidak sama persis, tapi setara. Kalau panjenengan punya uang, ya cuma kalau umroh Ramadan itu biasanya, aku dan yang awalnya umroh misalnya 30 juta ini bisa 40, bisa 50 juta, Pak. Kalau umroh Ramadan itu banyak yang minat, harganya mahal. Kemarin kami di teman-teman kami di Jogja itu paket umroh Ramadan 30 hari itu bisa 65 juta full di sana. Ada yang lebih murah, Pak, 30 juta, tapi tendanya bikin pakai tenda sendiri di pelantarannya. Tapi laki-laki semua, Pak, jadi enak. Kalau ada perempuannya nggak berani kan? Itu laki-laki semua. Jadi akhirnya kita teman-teman bawa tenda dari rumah, gitu ya. Dari rumah itu bawa tenda, teman-teman saya itu di sana. Sampai sana ya kayak orang camping gitu loh, Pak. Ya tidak apa-apa, boleh. Yang penting punya visa umrohnya sama askar boleh-boleh saja. Nah kalau mau umroh mandiri itu lebih murah, tapi jenengan ya harus ngurusi makan sendiri, penginapan sendiri dan lain sebagainya, gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ini termasuk agak-agak sedikit promosi gitu. Nah, kalau di beberapa ini kami ya ada umroh begitu. Tapi kalau saya dengan teman-teman Kebumen dan teman-teman Jogja, ada jenengan Kabupaten, ya nanti ikut yang teman-teman Banjar saja di sini kalau misalnya panjenengan ada yang minat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi haji tidak wajib dengan kondisi yang sekarang dan kondisi sistem haji yang seperti ini tidak wajib bagi yang belum mampu. Maka kalau panjenengan memang sudah punya niat ya, monggo silahkan. Mudah-mudahan Allah mampukan ya. Tapi kalau memang yang belum mendapat, ya barangkali bisa menjadi renungan saja, Pak. Barangkali bisa menjadi muhasabah kita. Ada beberapa yang kami kemarin kemudian kami sampaikan, Ustadz Erwandi itu menyampaikan, terus kemudian akhirnya dicabut hajinya. Pendaftarannya itu. Karena masih menunggu 30 tahun. Dia sudah daftar 5 tahun, lalu akhirnya dicabut. Banyak yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya kami kembalikan ke panjenengan semuanya. Yang sudah mendaftar haji, monggo. Tapi tugas kami adalah menyampaikan apa yang kemudian menjadi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang itu menjadi pertimbangan utamanya adalah ketentuan syariat Islam. Kami sampaikan apa adanya seperti itu. Maka hari ini panjenengan yang sudah mendaftar haji, yang sudah mendaftarkan porsi dan lain sebagainya, dapat porsi, monggo silahkan, itu menjadi pertimbangan panjenengan sendiri. Yang belum pun juga monggo silahkan untuk memuhasabah diri kita. Sekali lagi, haji kita buat siapa? Buat Allah atau untuk gengsi? Gitu ya. Untuk Allah, betul-betul ikhlas untuk Allah, atau hanya untuk sekedar gengsi, kayak batiri BTI yang masanya ngorah, akhirnya kemudian sampai tadi ada dana talangan haji dan lain sebagainya. Kalau dana talangan haji, kami sampaikan lebih baik tidak. Kalau dengan dana talangan haji lebih baik tidak. Tapi kalau panjenengan punya untuk membeli porsinya dari awal secara lunas, secara tunai, monggo silahkan. Itu ada ada pertimbangannya sendiri. Tapi kalau kemudian menggunakan dana talangan haji, sekali lagi lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Karena akan banyak mudaratnya daripada manfaat. Kalau kemudian dalam kaidah usul
itu disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan, mencegah mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Maka ketika panjenengan dengan tadi itu dana talangan itu akan memudaratkan banyak hal, ya. Belum lagi ketidakjelasan besok harga haji, dana dan sebagainya, itu yang kemudian membuat mudaratnya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah untuk kita semuanya, bisa mengamalkan ilmu syariat dengan baik, bisa menjalankan kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita mengharapkan diwafatkan dalam kebaikan. Dan tentu saja kita tetap minta sama Allah untuk dihadirkan di Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Bagaimana caranya Allah memperjalankan kita ke sana. Tetap menyuwun doa ya Pak Bu. Tetap minta berdoa dan tetap berusaha. Ya nabung, ya macam-macam. Tapi jenengan nabung sendiri saja. Loh, kadang nah ini rusaknya di sini Pak Bu. Lah mangke misalnya mboten dana talangan haji, yo kula mangke pripun mboten pangkat-pangkat mungkin pripun. Terus mangke nek mboten nabung dana talangan haji ya mboten aksal. Nah inilah haji itu Pak Bu, bekalnya takwa. Tapi kalau takwanya kita sudah rusak, hajinya rusak. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, seolah-olah kita berangkat haji itu dengan kita hutang dana talangan haji itu. Oh, makanya buatan utang dana talangan haji mungkin pripun kula mboten saged angsal porsi haji, itu sudah syirik Pak. Hilang takwa kita Pak kalau begitu Pak. Kalau jenengan berangkat haji kok masih membawa keyakinan begitu, saya berangkat haji mergo dana talangan haji, rusak takwanya. Ketika takwa kita rusak, terus gimana? Padahal kalau tadi dalam Al-Baqarah 197, 198, 199 itu kan haji itu adalah bekalnya takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Lah kalau takwanya kita rusak terus gimana Pak? Haji kita memperjuangkan sesuatu yang barangkali bukan wajib untuk kita, tapi kita menghancurkan takwa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa sama Allah, boleh kita minta untuk diberangkatkan haji, tapi sekali lagi dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita Pak. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Sehingga kemudian kita nanti pun kalau Allah hadirkan kita di tanah suci untuk menunaikan haji, hati kita dengan hati yang bersih Pak. Bukan dengan hati yang kotor seperti tadi, menganggap seolah-olah dengan dana talangan haji itulah kita bisa berangkat. Musyrik bisa jadi Pak. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Barangkali nanti ada diskusi, ada waktu untuk diskusi, kami persilahkan. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, ya kami cukupkan saja. Terima kasih. Monggo kami kembalikan ke Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang petani, ini haji, ya haji itu. Tapi hajinya itu karena ini tanahnya banyak, Nopo Pak? Karena nopo? Tanahnya banyak. Tanahnya banyak. Ya. Dia itu menjual sebagian tanahnya untuk biaya haji. Itu diperbolehkan apa tidak? Baik. Kalau tanahnya banyak yang kemudian dengan beliau menjual sebagian tanahnya, beliau masih memiliki sesuatu yang bisa ditinggalkan, sesuatu yang kemudian bisa menjadi nopo nggih, bahasa kasaran itu yang Jawa cekelan ngoten nggih Pak, maka enggak masalah. Nah, saya jadi keinget Pak. Saya kemarin qadarullah datang ke satu calon jamaah haji, ya sekarang sudah jadi jamaah haji ya karena sudah mondor. Ada teman saya tanya gini sama beliau ini, wah alhamdulillah ya bisa apa tidak haji. Nah, beliaunya nyeletuk, nggih alhamdulillah Mas raketan didolke apa sing ana gitu. Didolke apa sing ana, Pak. Tanah, sawah itu bisa Pak, karena suami istri berangkat semua. Nah, berarti kan nambahnya harus berapa? 50, hampir 60 juta ya Pak tahun ini.
2 orang Pak, belum untuk sangu yang di rumah, belum untuk macam-macam Pak. Artinya lebih, belum untuk nyuguh tamu nih, ya kan? Belum nanti ketika pulang maringi sajadah, gimana Pak? Biasanya kan begitu kan? Saya sih nggak merusak yang mata juga Pak itu. Ya walaupun niatnya sedekah, tapi dadak kadol kepuan Pak. Akhirnya setelah itu dia nggak punya, ya walaupun masih punya usaha, tapi itu menjadi tidak ihsan Pak. Tidak ihsan. Tapi kalau kasusnya yang seperti tadi, dia banyak tempatnya sehingga kemudian masih punya persediaan yang cukup, maka insya Allah tidak apa-apa. Soalnya kalau hanya sekedar mumuman, nah itu tidak ihsan Pak nanti jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini ya. Terima kasih. Selaku orang tua, kadang-kadang juga punya ego keinginan untuk mendaftarkan gaji anaknya, walaupun anaknya mungkin masih kecil atau apa. Dan tadi saya sedikit agak tertarik bongkar ramuan porsi gitu anak. Terima kasih. Baik, ini mendaftarkan haji. Kalau secara aturan itu haji reguler itu kan minimal 12 tahun Pak usianya itu. Nah, bahasanya tadi sebenarnya mendaftarkan haji selama kemudian pembayarannya dengan cash untuk pembayaran awalnya itu ya dalam tanda kutip sebenarnya masih tidak menjadi masalah. Ya ini masalah sebenarnya tetap masalah, hanya masalahnya lebih ringan daripada kalau menggunakan dana talangan haji. Tapi ternyata masalah besarnya Pak tadi ini bahwa ramalan kursi itu yang selalu kemudian kami sampaikan, jangan begitu Pak. Kenapa begini? Ini ada kasus begini, bapaknya sudah daftar duluan, orang tuanya. Lalu kemudian beliaunya itu lulus kuliah, lalu kemudian mendaftar menjadi pembimbing haji. Ternyata lolos. Bapaknya harus masih menunggu sekitar 10 tahun yang akan datang baru berangkat haji. Anaknya belum daftar haji, baru lulus kuliah, lulus S2 kalau tidak salah, karena persyaratan pembimbing haji itu 30 tahun. Saya daftar pembimbing haji gak lolos-lolos karena usianya belum 30 tahun. Jadi usia itu harus 30 tahun. Lalu kemudian beliau sudah 30 tahun, beliau daftar, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, alhamdulillah keterima, berangkat haji duluan. Sekali lagi, bukankah cara Allah untuk memberangkatkan kita itu jauh lebih indah daripada cara kita? Betul kan? Gitu. Maka boleh jenengan mendaftarkan putra panjenengan, putra anak kita semua misalnya kita daftarkan selama usianya sudah memenuhi minimal 12 tahun, silahkan. Tapi dengan catatan sekali lagi, jangan sampai ada perasaan itu yang perlu diperbaiki Pak. Niatan itu yang perlu diperbaiki. Insya Allah ya selama pembayarannya cash ya masih para ulama masih membolehkan gitu, dalam kondisi yang darurat seperti ini. Wallahu a'lam. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mengenai tentang horor ya, setahu saya misalnya dinisbahkan kepada saya membeli barang online ya, membeli barang online, kemudian barang itu ternyata tidak sesuai dengan harapan saya, sementara